Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, memberkati kita dan kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4. Firman Allah berkata demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, Dia datang menyelamatkan. Kita ada pada minggu Adventus yang ketiga, di mana kita menantikan kedatangan Sang Penyelamat kita melalui perayaan Natal. Dan itu tinggal sekedar memperingati karena itu telah terjadi. Tapi kita juga pada Adventus menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan kita semua percaya bahwa Dia datang menyelamatkan kita. Itu artinya bahwa Dia membawa suatu misi yang mulia dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk menyelamatkan kita. Hal ini jelas sekali dalam ayat 4 bagian terakhir. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Itu nubuat sang nabi yang menunjuk kepada penyelamatan umat Allah pada waktu itu, umat Israel. Tapi juga berlaku bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang seringkali dalam tafsir nubuat dikenal dengan double fulfillment, artinya double pengganapan. Hal itu berlaku bagi umat Israel pada waktu itu, tapi juga ini nubuat berlaku bagi saudara dan saya bahwa Dia datang menyelamatkan. Ke Bukit Golgota dan juga kota Bethlehem merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kelahirannya di Bethlehem ada benang merah dengan Bukit Golgota karena itu suatu paket dan itu semua berbicara mengenai karya penyelamatan Allah bagi kita manusia yang berdosa. Nah, kalau kita akan menyambut Dia datang menyelamatkan kita, kita mau menyambutnya dengan seperti apa? Bagaimana seharusnya kita menyambut Dia yang datang menyelamatkan kita, Dia yang datang membawa misi yang mulia bagi saudara dan saya, yaitu keselamatan. Saudara dan saya harusnya menyambutnya dengan seperti apa? Setidaknya kita menyambutnya dengan 3 hal berdasarkan konteks ayat ini. Dalam ayat 1 dan 2, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lembat, akan bersorak-sorak, ia akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Juga diulangi lagi dalam ayatnya yang ke-10, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Kita menyambutnya yang pertama dengan sukacita, menyambutnya dengan sorak-sorai. Bahkan penulis menyebut ini sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka dalam menyambut karya penyelamatan Allah itu. Jadi mari kita menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya dengan sorak-sorai. Karena Dia datang membawa misi yang mulia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Seharusnya minggu-minggu Adventus ini kita warnai dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kegirangan. Karena Dia datang menyelamatkan saudara dan saya. Dan ini suatu karya Allah yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya dalam hidup saudara dan saya. Jadi mari kita sambut, Dia datang menyelamatkan. Kita sambut dengan sukacita. Yang kedua, ayatnya yang ketiga,
Ayat 3 dan ayatnya yang keempat, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kuatkanlah hati. Hal yang kedua dalam menyambut Dia yang datang menyelamatkan itu, mari kita menyambutnya dengan menguatkan hati. Sehingga hati kita yang tawar kita kuat, hati kita yang putus asa, hati kita yang penuh dengan kekecewaan, hati kita yang penuh dengan pergumulan dan persoalan, kita menguatkan hati, meneguhkan hati dalam menyambut Dia yang datang menyelamatkan kita. Jadi jangan kita sambut Dia dengan tawar hati. Jangan sambut Dia dengan keputusasaan. Jangan sambut Dia yang datang menyelamatkan kita dengan kekecewaan, dengan kefrustasian dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Teguhkanlah lutut yang goyah. Yang semuanya menunjuk bahwa kita harus menguatkan hati kita. Apapun problematika hidup kita yang membuat kita tawar hati, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, yang membuat kita goyah, yang membuat kita letih, hendaknya kita mulai menguatkan hati karena Dia datang menyelamatkan kita. Jadi dalam menyambut Dia yang datang menyelamatkan kita, mari kita menyambutnya dengan menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Sehingga hati kita tetap kuat teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hati kita kuat teguh dalam iman kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, karena Dia datang menyelamatkan. Yang ketiga, dalam ayat 5-8, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Bukan hanya orang buta, bukan hanya orang lumpuh, tapi juga tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Menggambarkan suatu pemulihan yang terjadi ketika Sang Penyelamat datang. Jadi mari kita sambut Dia yang datang menyelamatkan kita dengan adanya pemulihan dalam hidup kita. Terjadi pemulihan dalam hidup kita. Sehingga mata yang buta dicelikkan, telinga yang tuli dibukakan, orang yang lumpuh akhirnya bisa berjalan. Sungai-sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Suatu gambaran akan pemulihan. Baik dalam diri kita secara pribadi, tetapi juga termasuk alam yang ada. Mengalami pemulihan. Jadi kita menyambut karya penyelamatan Kristus. Jangan dengan cara-cara yang menyakitkan hati Tuhan. Harusnya kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Kita yang berdosa, kita bertobat dari dosa kita. Itu artinya kita mengalami pemulihan. Suasana dalam rumah tangga kita yang penuh dengan tidak ada sukacita, damai sejahtera, kita perlu mengalami pemulihan. Kita yang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, dalam keluarga, anak-anak kita, suami kita, kita butuh pemulihan dari Tuhan. Jadi mari kita sambut dengan pemulihan itu. Dengan cara apa? Ya kita harus bertobat. Dari cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah, kita harus bertobat. Sehingga kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu hal yang penting dalam menyambut Dia yang datang menyelamatkan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa Engkau datang menyelamatkan melalui minggu-minggu Adventus sampai pada perayaan Natal nanti. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menyambutnya dengan sukacita. Tolonglah kami supaya kami menyambutnya dengan menguatkan hati kami. Dan tolonglah kami supaya kami menyambutnya dengan mengalami pemulihan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami,
serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.